apa namanya, pesantren Adkia ini sebenarnya baru 2 bulan kalau ini. Jadi kita bangun, kita apa namanya, kita bentuk di bawah yayasan namanya Yayasan Adkia Amanah Indonesia. Alhamdulillah sudah ada, dan di bawah bimbingan penasehat ya, pembimbing ada Ustadz Pak Ascarya ya, Ustadz Ascarya, kemudian ada Pak Iqbal Irfani dari IPB, ada Pak Yuriza Sandrego ya. Kemudian itu konsepnya itu memang pesantren, ada pesantrennya di Sentul. Nah, cuma karena keterbatasan sekarang kita, jadi sementara masih ikhwan, masih mahasiswa ya. Jadi masih mahasiswa, mahasiswinya belum, mahasiswi itu baru masih kelas online. Jadi masih, karena tempatnya masih terbatas ya di Sentul, jadi masih mahasiswa putra ya. Dan total 7 orang sekarang, 7 orang. Nah, itu sebenarnya pengembangannya dari teman-teman yang biasa magang di Smart, karena kita menganggap bahwa magang hanya sebulan 2 bulan itu kurang lengkap lah begitu. Dan oleh karenanya, dan itu semuanya free ya, itu free. Nah, kita dan masih dari mana-mana, termasuk juga dari Smart, juga dari yang lain. Silakan nanti publik juga silakan kalau memang apa namanya, berdonasi dan seterusnya, mungkin di akhir ya. Nah, yang selanjutnya yang penting adalah bahwa apa namanya, Adkia ini nanti ke depan itu memang mudah-mudahan melahirkan peneliti-peneliti muda yang sangat baik ya, sangat bermanfaat gitu ya. Nanti pasca 1 tahun ya, jadi konsepnya 1 tahun pesantrennya. Nah, setelah itu kita guide di mentoring, di mentorship untuk lanjut studi gitu. Jadi sudah terbiasa mereka mahasiswa itu nulis, bahkan bisa mengalahkan dosen-dosennya. Misalnya nih contoh ya, saya share ya. Misalnya ada yang ini padahal masih santri kilat ini, belum santri benernya, ini santri kilat ya. Ada yang semester 6 sudah Scopus misalnya. Ini contoh saja ya, ini saya kasih contoh apa namanya, beberapa mahasiswa ya yang magang sudah Scopus, bahkan yang ada juga ini dari IPB ya. Ini dari IPB, kemudian nah ini ya, ini dari IPB, kemudian juga beberapa ya. Nah, ini termasuk juga ada yang sudah berapa ini? Nah, ini sudah 7. Jadi Scopus sudah 7 nih. Ini santri-santri atau alumni ya. Saya sebutnya yang magang itu alumni santri juga, tapi itu santrinya santri kilat ya, sebulan 2 bulan kan. Nah, nanti ke depan santri-santri di pesantren Adkia itu kita akan cetak menjadi peneliti yang handal lah gitu ya, dari sisi risetnya, demikian juga dari sisi dari sisi apa namanya, pemahaman keislamannya gitu ya, karena ada kitab kuning dan seterusnya, soft skill, mungkin nanti IELTS-nya kita danai, kita biayai dan seterusnya. Nah, jadi mohon doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ikhtiar kami ini bisa apa namanya, bisa dapat keberkahan, bisa berhasil ke depan, karena saya pikir kalau di Indonesia pesantren riset, kalau pesantren mahasiswa banyak, tapi kalau pesantren riset kayaknya jarang sekali ya, kalau pesantren riset itu. Setahu saya ada di mana tuh, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan riset itu 1 ya, ada dari UNS kalau tidak salah ya, ada dosen di sana. Nah, ini juga mirip seperti itu. Jadi kita ikhtiarnya ke sana. Jadi apa namanya, kalau ada yang bertanya tadi Adkia itu seperti apa. Nah, jadi lalu bagaimana misalnya kalau saya ingin belajar di sini, mungkin ada yang mahasiswa ya, ada mahasiswa S1 atau mungkin ada dosen-dosen ya, itu bisa mengirimkan Bapak Ibu sekalian. Nanti karena pesantren terbatas, kita maksimalnya terbatas. Nah, nanti bisa misalnya ingin belajar di sini misalnya. Jadi nanti dimagangkan. Nah, itu nanti bisa. Paling nanti bukan di pesantrennya tapi di kantor kita ya, mungkin 1-2 bulan. Nah, nanti belajar. Jadi istilahnya nyantri kilat lah itu ya. Nah, itu orang dari Bandung misalnya, dari mana, dari Surabaya, boleh, bisa silahkan. Dari Padang misalnya kalau ada mahasiswanya ya. Nah, itu nanti mungkin ngekos di sini dan seterusnya, silahkan saja kalau memang. Dan nanti itu kan bisa sekarang kan MBKM ya, kampus kan MBKM betul ya. Jadi bisa
bisa kita kerjasama, bisa nanti magang yang bersertifikat dan seterusnya gitu. Nah itu feel free. Jadi ini dalam rangka penyebaran riset metodologi penelitian yang lebih yang lebih baik lah gitu ya. Jadi nanti pulang itu mahasiswa-mahasiswa itu ataupun juga santri itu sudah lebih siap masuk bermanfaat misalnya di lembaga-lembaga atau menjadi akademisi, insya Allah jadi lebih baik lah. Nah itu kan kita tahu bahwa sekarang kelemahannya kita itu dosen mungkin ya ada riset dan seterusnya masih lemah. Nah itu ikhtiar kami. Pesantren Adkia ini ada ya. Ini saya kepanjangan, mohon maaf itu aja Tiara, mohon maaf nih karena kan ini udah banyak ditunggu nih hadirin ya untuk panel hari ini. Besok ada besok sepertinya ANP kita ada ini karena khusus dari Malaysia itu Mbak Devi ya. Dan nanti dikabarkan di grup WA informasi detailnya. Terima kasih dan semoga hari ini menyenangkan dan terutama ya ini tadarus kita mudah-mudahan bisa diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Am atas waktunya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, masuk pada agenda yang ditunggu yaitu tadarus metodologi dengan tema hari ini yaitu panel regression yang akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Ririn Priani. Sebelumnya saya akan bacakan profil singkat beliau. Beliau merupakan fresh graduate Institut Tazkiyah jurusan Ekonomi Syariah dan mendapatkan gelar Best Graduate Student tahun 2021 di jurusan Ekonomi Syariah. Saat ini kesibukan beliau yaitu sebagai mentor dan juga asisten dosen di Institut Tazkiyah, kemudian research assistant di Smart Consulting Indonesia, dan research analis di PT Salih Sukses Pratama. Beliau juga sedang menempuh pendidikan S2 di Institut Tazkiyah, dan juga selain itu beliau sudah melakukan publikasi sebanyak 6 jurnal. Seperti itu. Berikut sekian profil singkat dari beliau. Langsung saja, sudah berada di tengah-tengah kita, Saudari Ririn Priani. Maka kepada Saudari Ririn Priani, kami persilahkan. Oke, baik. Syukran kasiran kepada Tiara selaku MC pada pagi hari ini yang telah mempersilahkan saya gitu ya untuk menyampaikan materi terkait panel regression. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada mentor saya, Bapak Musdiana. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir tepat waktu, tadi dari jam 9:30 gitu ya. Oke, mungkin langsung saja saya mulai untuk presentasi terkait panel regression. Izin untuk share screen. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mungkin pada kesempatan kali ini karena kita keterbatasan waktu gitu ya. Jadi untuk materinya mungkin akan singkat saja, dan nanti akan dilanjutkan untuk langsung kepada prakteknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi kali ini di tadarus riset sesi kedua gitu ya, kita semua akan mempelajari terkait metode regresi data panel. Nah, mungkin di sini Bapak-bapak ataupun Ibu dan teman-teman sekalian ada yang memang sedang mengerjakan penelitian menggunakan metode panel ataupun ada yang baru belajar gitu ya dan mau mencari tahu. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas kembali terkait teori mengenai data panel. Nah, yang pertama adalah definisi dari data panel. Data panel ini merupakan kombinasi antara data silang tempat atau data cross section dengan data runtut waktu atau data time series gitu ya. Jadi data dalam sebuah penelitian terdiri dari dua. Yang pertama yang disebut sebagai cross section, kemudian ada data time series gitu. Nah, data panel sendiri ini merupakan kombinasi atau gabungan dari kedua data tersebut. Nah, menurut Aji, beliau menyatakan bahwa terdapat 3 metode dalam mengestimasi model regresi dengan data panel. Nanti kita akan belajar, yaitu yang pertama ada model full least square atau PLS,
atau biasa kita kenal sebagai common effect model, kemudian ada fixed effect model, dan random effect model. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan dari data panel gitu ya, atau keuntungan apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan metode panel ini? Nah, yang pertama itu dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, sehingga meningkatkan nilai dari degree of freedom atau derajat kebebasan. Sehingga data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, gitu ya, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometrik yang efisien. Nah, itu untuk kelebihan yang pertama gitu. Kita mempunyai sampel atau jumlah data yang besar. Kemudian panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan oleh data cross sections atau data time series gitu ya, karena merupakan kombinasi atau gabungan, sehingga memiliki nilai yang plus gitu ya dibanding data cross section saja atau data time series saja. Kemudian yang ketiga, panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan dengan data cross sections. Kelebihan dari panel data. Nah, kemudian tahapan dalam melakukan regresi data panel ada 4 kurang lebihnya. Yang pertama itu estimasi model. Nanti akan kita cari gitu ya, ada model common effect, kemudian fixed effect, dan random effect. Kemudian setelah kita membuat masing-masing model, nanti kita akan melakukan yang namanya pemilihan model. Nah, pemilihan model ini terdiri dari 3 kali uji. Ada yang disebut sebagai uji Chow, kemudian ada uji Hausman, dan ada uji Lagrange multiplier. Nah, setelah kita memilih model terbaik, gitu ya, tahap selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Di mana dalam uji asumsi klasik ada beberapa uji yang akan kita lakukan. Pertama ada uji normalitas, kemudian ada multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Nah, setelah melakukan uji asumsi klasik, maka yang terakhir adalah kita nanti akan menguji gitu ya, menguji kelayakan atau goodness of fit dari data atau model yang kita gunakan. Ada nanti uji simultan atau uji F, kemudian ada uji parsial atau uji T, dan ada uji koefisien determinasi atau R-square. Nah, itu tahapan-tahapannya. Nah, sekarang kita akan memasuki tahapan yang pertama, yaitu estimasi model regresi data panel. Nah, berikut model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data cross sections dan data time series. Nah, bisa kita lihat di sini gitu ya. Ini adalah model dari regresi atau persamaan data panel. Nah, di sini yang pertama itu ada Y gitu ya. Y sebagai variabel terikat atau disebut sebagai variabel dependent. Variabel yang nanti dipengaruhi gitu ya, yang akan dipengaruhi. Kemudian ada di sini variabel X. X sebagai variabel bebas atau variabel independen, variabel yang akan mempengaruhi variabel Y. Nah, kemudian di sini ada simbol I gitu ya, I yang menyatakan satuan unit atau data dari cross section. Kemudian ada simbol T yang menyatakan periode waktu atau time series gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya panel ini merupakan gabungan dari tadi data cross sections dan time series, sehingga di sini kita harus menuliskan simbol I sebagai cross section dan T sebagai time series. Nah, kemudian di sini alpha sebagai konstanta gitu ya, atau intercept. Selanjutnya ada beta di sini. Beta itu sebagai koefisien atau disebut sebagai slope. Ya. Dan selanjutnya di sini ada n gitu ya, ada beta n, x, n, i, t gitu ya, yang menyatakan jumlah variabel x yang nanti akan kita gunakan. Bisa jadi karena kita menggunakan misalkan multiple regressions, maka nanti kita menggunakan variabel x-nya lebih dari 1, sehingga n menyatakan variabel x yang kita gunakan bisa jadi 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada e sebagai error term dari model. Nah, itu simpelnya.
Nah, di sini selanjutnya menurut Widarjono, ada beberapa kemungkinan yang nanti akan muncul atau adanya asumsi-asumsi terhadap intercept, slope, dan error, gitu ya. Sesuai tadi dalam modelnya. Nah, menurut dia, asumsinya yang pertama itu adalah bahwa nanti intercept diasumsikan dan slope itu adalah tetap, gitu ya, tetap sepanjang periode waktu dan seluruh entitas unit. Perbedaan intercept dan slope dijelaskan oleh error. Yang pertama. Kemudian yang kedua, diasumsikan bahwasanya slope adalah tetap, tetapi intercept-nya berbeda antar entitas atau unit. Kemudian yang ketiga itu diasumsikan bahwasanya slope tetap, tetapi intercept berbeda baik antara waktu maupun antar individu. Selanjutnya diasumsikan intercept dan slope berbeda antar individu, dan yang terakhir asumsinya bahwa intercept dan slope berbeda antar waktu dan antar individu. Nah, sehingga dari asumsi-asumsi ini maka muncullah ketiga model dalam regresi data panel. Nah, sekarang kita akan masuk kepada model yang pertama, yaitu Pooley Square PLS atau disebut sebagai Common Effect Model, atau kita singkat sebagai CEM, gitu ya, biar simpel. Nah, Common Effect Model ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross sections dan data time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas, gitu ya. Mungkin di sini teman-teman S1 apalagi yang jurusannya ekonomi syariah gitu ya, maupun sebenarnya jurusan lain telah belajar gitu ya terkait metode data panel. Dan kita tahu gitu ya bahwasanya ada 3 model ini. Cuman mungkin kita kadang masih belum paham perbedaan dari masing-masing model gitu ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini bahwasanya diasumsikan datanya yang kita gunakan itu tidak ada perbedaan gitu ya dari segi waktu dan entitas atau individu. Nah, sehingga nanti pendekatan yang akan kita gunakan ketika mengestimasi model ini adalah menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square. Nah, model Common Effect akan mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu, atau dengan kata lain, perilaku data antar individu itu sama gitu ya dalam setiap kurun waktu. Nah, ini modelnya gitu ya. Ini yang model umum tadi yang kita gunakan di model panel. Selanjutnya yang kedua ada model fixed effect gitu ya, atau kita singkat sebagai FEM. Nah, yang kedua ini gitu ya, model yang fixed effect ini mengasumsikan bahwa intercept dari setiap individu adalah berbeda. Nah, sedangkan slope gitu ya, slope antar individu adalah tetap atau sama. Nah, sehingga teknik ini nanti akan menggabungkan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intercept antar individu. Nah, di sini bisa kita lihat model dari fixed effect, beda gitu ya, berbeda dengan model yang sebelumnya, common effect. Di sini ada tambahan dummy variabel gitu ya, dummy variabel tadi untuk menangkap adanya perbedaan gitu ya, adanya perbedaan dalam setiap individu. Sehingga di sini alpha gitu ya sebagai intercept-nya nanti akan ada menggunakan variabel dummy. Secara jelasnya mungkin ini nanti akan bahasanya lebih panjang lagi. Ada yang namanya metode two-way gitu ya, least square dengan LSDV gitu, tapi kita tidak akan membahas sampai ke situ. Ini hanya singkatnya saja seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada model yang ketiga, yaitu ada random effect, atau kita singkat sebagai REM. Nah, pendekatan yang dipakai dalam random effect mengasumsikan bahwasanya setiap perusahaan atau setiap entitas mempunyai perbedaan intercept, yang mana nilai intercept tersebut adalah variabelnya random atau stokastik. Sehingga model ini sangat berguna ketika entitas yang diambil sebagai sampel dipilih secara random atau acak. Nah, teknik ini juga memperhitungkan bahwasanya error mungkin berkolerasi dengan cross sections dan juga time series. Nah, ini model dari random effect masih sama seperti yang common effect itu, hanya saja di sini perbedaannya itu di residual atau di error. Ini adalah penjumlahan dari error cross sections, kemudian error time series gitu ya, dan error dari keseluruhan model.
Itu adalah gambaran perbedaan dari masing-masing model dalam data panel. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tahap yang kedua, yaitu pemilihan model data panel. Nah, ada 3 uji yang akan kita lakukan dalam mengestimasi atau memilih mana model terbaik yang akan kita gunakan. Yang pertama ada yang namanya uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk memilih model terbaik antara model common effect dan model fixed effect. Kemudian yang kedua nanti ada yang namanya uji Hausman. Nah, uji Hausman kita gunakan adalah untuk memilih model terbaik antara fixed effect dan random effect. Dan yang terakhir ada yang namanya Lagrange multiplier. Nah, ini digunakan untuk memilih model terbaik antara model random effect dan model common effect. Langsung saja kita masuki uji yang pertama, yaitu uji Chow. Nah, uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode fixed effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau metode common effect. Nah, sehingga nanti hipotesis nol pada uji ini adalah bahwasanya intercept sama. Dengan kata lain, model yang tetap untuk regresi data panel adalah common effect, gitu ya. Atau nanti hipotesis alternatifnya H1-nya gitu ya, adalah intercept tidak sama. Atau nanti model yang tepat kita gunakan adalah fixed effect model. Selanjutnya uji Hausman. Nah, uji Hausman ini mengembangkan suatu uji untuk memilih apakah metode fixed effect atau metode random effect itu lebih baik daripada metode common effect. Nah, uji Hausman didasarkan pada ide bahwasannya least square dummy variable atau LSDV dalam metode fixed effect dan general least square GLS dalam metode random effect adalah efisien. Sedangkan ordinary least square atau OLS dalam metode common effect tidak efisien gitu ya. Jadi kita mengabaikan metode OLS gitu ya, ketika kita melakukan uji Hausman. Nah, hipotesis nolnya adalah bahwasanya model yang tepat untuk regresi data panel adalah random effect model gitu. Dan alternatifnya H1-nya itu adalah fixed effect model. Nah, kemudian yang terakhir adalah uji Lagrange multiplier, yakni uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada model common effect gitu ya. Digunakan Lagrange multiplier. Uji signifikansi random effect ini dikembangkan oleh Bershpagan didasarkan pada nilai residual dari metode common effect. Itu. Jadi uji LM ini nanti didasarkan pada distribusi chi-square dengan derajat bebas sebesar jumlah variabel independen. Nanti hipotesis nolnya bahwasanya model yang tepat untuk regresi panel adalah common effect dan alternatifnya adalah atau H1-nya adalah random effect model. Itu nanti beberapa rangkaian uji yang nanti akan kita coba gitu ya untuk memilih model panel terbaik kita. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan tadi pengestimasian model, kemudian pemilihan model, maka langkah selanjutnya nanti kita akan melakukan uji asumsi klasik. Di sini teman-teman mungkin sudah tidak asing gitu ya, yang sudah belajar terkait regresi dengan yang namanya uji asumsi klasik. Nah, regresi panel memberikan alternatif model tadi, ada common effect, ada fixed effect, dan random effect. Nah, model common effect dan fixed effect menggunakan pendekatan OLS dalam teknik estimasi, sedangkan untuk random effect menggunakan generalized least square atau GLS sebagai teknik estimasinya. Nah, sehingga nanti uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linear dengan pendekatan OLS meliputi yang pertama itu ada uji normalitas, kemudian ada uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Nah, walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linear dengan pendekatan OLS. Nah, mungkin kebanyakan dari kita kadang masih belum tahu gitu ya, kadang masih bingung apakah dalam panel tetap harus ada uji asumsi klasik atau tidak gitu ya, karena memang ini masih menjadi perdebatan di antara para akademisi. Nah, sehingga di sini saya sudah merangkum berbagai uji yang akan kita coba gitu. Nah, untuk yang pertama uji normalitas. Uji normalitas sebenarnya tidak merupakan syarat blue gitu ya, atau best linear unbiased
estimator dalam mengestimasi model. Dan beberapa pendapat juga tidak mengharuskan syarat ini sebagai suatu yang wajib dipenuhi. Sehingga nanti ketika kita uji normalitas tidak perlu kita gunakan gitu ya dalam pengujian untuk metode panel data. Kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas perlu dilakukan pada saat regresi linear menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Nah, jika variabel bebasnya hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinearitas gitu. Jadi nanti ketika kita menggunakan variabel X atau variabel independennya lebih dari satu, 2, 3, dan seterusnya, maka uji multikolinearitas ini adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan dalam uji asumsifikasi. Nah, selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data cross-sections, di mana data panel lebih dekat ke ciri data cross-sections dibandingkan data time series. Sehingga nanti dalam menguji panel ini, maka uji heteroskedastisitas ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Karena memang panel data pada hakikatnya lebih mendekati ke data cross-sections gitu dibanding time series. Dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini hanya terjadi pada data time series. Ya. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series atau cross sections maupun panel, karena di panel lebih dekat ke cross sections, maka akan sia-sia gitu, atau tidak berarti. Sehingga nanti uji autokorelasi ini tidak akan kita gunakan ketika kita melakukan uji asumsifikasi. Jadi akan hanya ada dua uji gitu ya. Yang pertama uji multikolinearitas, dan yang kedua uji heteroskedastisitas. Jika tadi variabel yang kita gunakan lebih dari satu. Nah, yang pertama ini uji multikolinearitas. Korelasi yang kuat antar variabel bebas dinamakan multikolinearitas. Jadi kita akan melihat nih, apakah setiap variabel yang kita gunakan, variabel X yang kita gunakan, akan ada korelasi gitu ya. Nah, adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas dalam pembentukan sebuah model atau persamaan sangat tidak dianjurkan terjadi. Karena hal itu nanti akan berdampak pada keakuratan pendugaan parameter. Dalam hal ini adalah koefisien dari regresi, ya, yang didenotasikan tadi dengan beta, ketika memperkirakan nilai yang sebenarnya. Nah, menurut Chatterjee dan Price dalam Nahawi tahun 2022, menyatakan bahwasanya ketika adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen, variabel X gitu ya, menjadikan nilai interpretasi koefisien regresi menjadi tidak benar lagi. Sehingga memang sangat penting gitu ya ketika kita menggunakan variabel bebas lebih dari satu, maka wajib untuk melakukan uji multikolinearitas ini. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang berbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model yang baik adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya itu konstan. Gitu. Jadi tidak yang beragam atau varians gitu ya. Kita cukup mencari data yang memang konstan. Gitu. Nah, heteroskedastisitas adalah keadaan di mana asumsi tersebut tidak tercapai. Dengan kata lain, di mana di mana adalah ekspektasi dari error dan adalah varians dari error yang berbeda tiap periode waktu. Atau gini, simpelnya kita menginginkan data kita itu adalah homoskedastisitas gitu, atau konstan, tidak heteros atau berbeda dan bervariasi seperti itu. Nah, dampak adanya heteroskedastisitas adalah tidak efisiennya proses estimasi. Nah, sementara hasil estimasi tetap konsisten dan tidak bias, sehingga nanti eksistensi dari keberadaan heteroskedastisitas akan menyebabkan hasil dari uji kelayakan gitu ya, uji T, uji F menjadi tidak berguna lagi atau disebut sebagai misleading seperti itu. Maka penting juga kita untuk memastikan bahwasannya data kita memang konstan atau homoskedastisitas. Nah, itu uji asumsi klasik. Tadi ada 2 kali uji gitu ya dalam metode panel. Nah, selanjutnya ini tahapan yang terakhir yaitu uji kelayakan atau uji goodness of fit. Ada 3 uji untuk ini. Yang pertama itu ada uji simultan atau uji F. Nah, uji F adalah uji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan
atau simultan gitu ya, yang digunakan untuk memastikan bahwasannya model yang kita gunakan adalah layak atau bahasanya itu appropriate dan reliable. Seperti itu. Kemudian ada uji parsial atau uji T. Nah, uji T digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial, secara individu, gitu, masing-masing per variabel. Nah, pengujian dilakukan terhadap koefisien regresi populasi untuk melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependennya, untuk melihat gitu ya hubungan signifikansi dari variabel X terhadap variabel Y. Kemudian yang terakhir ada koefisien determinasi atau R-square. Nah, koefisien determinasi dinotasikan dengan R-square yang merupakan ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Jadi kita akan melihat nih model yang kita gunakan dari variabel X yang kita pilih, yang kita pakai, seberapa besar menjelaskan variabel Y tersebut. Seperti itu simpelnya. Nah, itu untuk materi terkait regresi panel. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke praktek gitu ya, ke prakteknya. Jadi mungkin memang agak terlalu cepat ya. Tapi insya Allah ketika nanti kita praktek akan lebih paham lagi. Nah, sebelum ke praktek, di sini untuk kesempatan kali ini kita nanti akan menggunakan software eFuse. Nah, sebenarnya mungkin bisa dengan software lain, mungkin di sini ada yang sudah menginstal Stata gitunya. Tapi mungkin kali ini kita akan menggunakan eFuse. Dan bagi yang belum mempunyai software eFuse, di sini saya akan menampilkan cara mendownload dari software eFuse tersebut. Oke. Apa sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Nah, ini cara mendownload dan registrasi di eFuse 12 gitu ya, versi student. Nah, jadi eFuse sendiri mempunyai versi yang berbayar ya, premium, dan ada juga versi yang student lite atau student version yang gratis, yang free. Dan kita akan gunakan software yang free, ya, software yang free. Nah, silakan di sini Bapak Ibu yang belum mempunyai softwarenya, di sini saya sudah menuliskan step-step yang harus kita gunakan, yang harus kita coba gitu ya, ketika kita akan mendownload dari eFuse yang versi student ini. Nah, sebenarnya eFuse itu tiap tahun selalu melaunching eFuse versi terbarunya gitu ya. Sekarang sepertinya di tahun 2022 ini sudah ada eFuse versi yang paling update, eFuse 13 gitu ya. Cuma di sini saya masih menggunakan eFuse 12. Silahkan nanti Bapak Ibu boleh menggunakan yang paling terbaru atau boleh menggunakan yang sudah ada di sini. Nanti yang pertama itu boleh di browsing di Google eFuse 12 Student Lite, atau bisa nanti klik link di sini. Ya, secara yang pertama. Nah, nanti di sini akan ada tulisan free download. Silahkan diklik free download. Nanti kita akan diarahkan kepada link registrasi. Nah, link registrasi ini nanti kita akan butuhkan untuk mendapatkan serial number itu ya, atau lisensi. Lisensi. Nanti kita akan masuk ke form. Kita akan mengisi form. Kemudian kita masukkan data diri kita. Kita lampirkan juga nanti email. Nah, email di sini silakan boleh menggunakan email pribadi atau email perusahaan, email institusi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir nanti kita akan klik request serial number, karena nanti kita membutuhkan serial number ini ketika kita mau masuk gitu ya ke aplikasi atau software eFuse tersebut. Nah, kemudian setelah kita request, nanti serial number-nya akan dikirimkan ke email yang sudah kita tulis di request tersebut. Sekitar 5-30 menit. Tapi kadang 1 menit pun sudah terkirim gitu ya. Nah, nanti kita cek email. Nah, setelah cek email, nanti di sini akan diarahkan kepada link untuk mendownload aplikasi gitu ya. Nah, link untuk mendownload aplikasinya itu terletak di bawah serial number. Setelah itu maka kita download.
kita masuk ke link tersebut, nanti kita pilih di sini Windows berapa, mungkin di sini ada yang Windows atau Mac, terserah, nanti disesuaikan dengan versi laptop masing-masing. Nah, setelah selesai download gitu ya, nanti maka kita langsung untuk menginstal gitu ya, untuk menginstal. Nanti ketika menginstal, silahkan di sini nanti mungkin ada berbagai ini tinggal di next sampai akhirnya nanti finish. Kemudian nanti kita akan diarahkan untuk mengisi serial number. Nah, serial number-nya dari mana? Yaitu dari email yang telah dikirim dari Fuse. Kita copy serial number-nya, kemudian nanti kita masukkan, kemudian kita klik next gitu ya, sampai akhirnya nanti terinstall. Mungkin gambarannya di sini saya perlihatkan dari link ini gitu ya, dari link ini. Nah, tadi klik yang free download, gitu ya, yang free download. Kemudian silakan isi data di sini sesuai data kita masing-masing dan email, dan nanti klik serial number. Nah, setelah itu nanti akan masuk nih ke email kita seperti ini tampilannya. Nah, kemudian untuk mendownloadnya, gitu ya, di sini nanti kita ada serial number dan ada link download. Nah, ini tinggal kita klik link download. Nah, nanti akan diarahkan tadi versi Windows kah atau versi Mac. Kan kita pilih yang ini gitu ya. Tinggal kita download. Setelah terdownload nanti install, kemudian tadi perlu dimasukkan serial number gitu. Serial number yang tertera di email kita yang ini. Kita copy, kemudian nanti kita pastekan untuk selanjutnya nanti kita masuk ke aplikasi Fuse. Oke, Bapak Ibu, mungkin tim di sini sudah ada yang meng-share datanya di grup. Bisa kita lanjut untuk praktek saja. Nah, ini aplikasi dari Fuse 12 versi student. Nah, versi student ini kelemahannya yaitu nanti hasil dari hasil dari worksheet kita yang sudah kita kerjakan tidak bisa kita save gitu ya. Sehingga nanti ketika kita telah menyelesaikan masing-masing proses harus segera kita copy kemudian kita paste mungkin di Word dan sebagainya. Nah, ini tampilan dari Fuse versi yang Student Lite 12. Oke, tadi datanya, data panelnya sudah tim share juga di grup. Silakan bisa Bapak Ibu ikuti bagi yang sudah mempunyai aplikasi Fuse. Yang belum nanti silakan bisa tadi mengikuti cara untuk mendownload dan melihat dulu mungkin ya, melihat dulu bagaimana step-stepnya. Nah, yang pertama kita akan memasukkan sebelumnya mungkin saya akan tampilkan dulu bentuk dari struktur data gitu ya yang digunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan atau ya contoh gitu ya, menggunakan contoh data panel dari data Bank Umum Syariah, di mana variabel Y-nya, variabel Y atau variabel dependennya adalah total financing, total pembiayaan perbankan dari Bank Umum Syariah. Kemudian di sini ada 4 variabel X. Yang pertama itu ada variabel CAR, gitu ya. Kemudian ada NPF, ada FDR, gitu ya. Yang CAR ini adalah capital adequacy ratio. Kemudian ada non-performing financing, ada financing to deposit ratio. Kemudian sebenarnya ini dummy, nanti tidak usah kita masukkan. Dummy di sini menjelaskan periode waktu krisis gitu ya, atau resesi ketika COVID terjadi. Nah, untuk periode time series-nya gitu ya, periode waktu yang digunakan adalah kuartal, data kuartal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kuartal 4 gitu ya. Kuartal 1 2017 sampai dengan kuartal 4 tahun 2020. Sehingga time series-nya kurang lebih ada sekitar 16 ya. Ada sekitar 16 periode waktu. Nah, kemudian untuk cross section-nya di sini Bank Umum Syariah kita menggunakan ada 12 bank gitu ya. Ada 12 bank yang kita nanti kasih kode gitu ya. Kasih kode per banknya itu untuk menyatakan cross section. Cross section dari datanya. Ini ada Bank BTPN, kemudian ada Maybank, ada Bank Muamalah. Kita nyatakan dengan kode-kode seperti ini menyatakan cross section-nya. Ini adalah time series dari data kita. Nah, seperti ini kurang lebih bentukan dari data yang akan kita gunakan.
Nah, selanjutnya bagaimana cara memasukkan data tersebut ke dalam software Ifuse ini? Yang pertama kita klik File, kemudian pilih Import. Kemudian kita pilih Import from File. Nah, kemudian tadi kita cari di mana data kita tadi. Di sini saya menggunakan data panel. Open gitu ya, klik Open. Kemudian di sini bisa dicek dulu datanya sudah sesuai atau belum. Setelah itu klik Next, kemudian Next, yang perlu diubah, Next. Nah, sehingga kita nanti di sini bisa memilih gitu data apa yang digunakan. Karena ini data panel, maka kita pilih yang Date Panel gitu ya, panel data. Di sini akan langsung terbaca gitu ya, bahwasannya bank di sini sebagai cross sections, kemudian time series-nya itu adalah time gitu, atau yang menyatakan tahun. Setelah itu kita klik Finish. Oke. Nah, data berarti sudah masuk di sini, bisa kita cek gitu ya. Bisa kita cek, sudah sesuai belum? Oh, data bank sudah masuk. Semuanya sudah masuk di sini. Nah, setelah itu, kita akan, tadi tahapan yang pertama itu adalah mengestimasi model, atau membuat persamaan. Gitu ya. Nah, untuk mengestimasi model, caranya di sini, kita akan membuat persamaan. Klik, di sini ada quick. Kemudian kita pilih yang estimate equation. Ya, membuat persamaan, estimasi persamaan. Nah, caranya di sini kita masukkan variabel Y kita, variabel Y. Nah, variabel Y yang kita gunakan tadi adalah total financing. Namun tadi di sini karena total financing kita di sini berupa berupa uang gitu ya, dalam bentuk rupiah, sedangkan di sini untuk variabel capital adequacy ratio, kemudian variabel NPF, variabel FDR kita menggunakan persen, maka data dari total financing kita ubah dulu menjadi log natural gitu ya. Log natural dari data tersebut. Caranya bagaimana? Di sini tinggal masukkan rumus untuk mengubah data yang tadinya rupiah menjadi log natural. Rumus ini ln kurung, kita masukkan datanya. Sehingga nanti bisa langsung ditarik ke bawah, maka keluarlah gitu variabel baru, yaitu log total financing yang akan kita gunakan sebagai variabel dependent kita atau variabel Y. Maka yang pertama di sini kita klik sesuai dengan nama gitu ya, nama sel di sini. Nah, di sini ada LTF total loan total financing. Maka di sini kita klik L total financing gitu ya, LTF. Sesuai cara penulisan. Oke. Setelah itu untuk memisahkan antara variabel Y dan variabel X, maka kita gunakan rumus konstanta yang didenotkan dengan huruf C gitu ya. Konstanta. Oke, setelah itu kita masukkan variabel X. Nah, di sini kita menggunakan variabel X-nya 3 saja, gitu ya. Tadi ada variabel capital adequacy ratio atau CAR, kemudian ada variabel NPF atau non-performing financing, dan yang terakhir ada variabel FDR, financing to depositors. Sesuaikan nama-namanya. Nah, ketika sudah sesuai, nah, untuk yang pertama, kita akan membuat model common effect atau model fully square gitu ya. Model yang tidak menghiraukan tadi cross section maupun time series. Sehingga di sini ketika panel option, cross sections dan time series-nya tidak perlu kita ubah gitu ya. Tidak perlu kita ubah non-non gitu ya. Nah, seperti itu. Langsung saja kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasil dari model yang pertama, yaitu model common effect. Nah, karena tadi kita menggunakan versi student, bisa kita save, maka di sini kita simpan dulu hasilnya. Cara menyimpannya tinggal dipilih di sini name, kemudian kita masukkan namanya gitu ya. Nah, kita masukkan di sini tulis CHEM, takut nanti lupa gitu ya. Ini adalah model yang pertama, model common effect. Oke. Nah, sudah tersimpan di sini. Selanjutnya kita akan mengestimasi model yang kedua. Sama, tinggal diklik quick, kemudian estimate equation. Kita masukkan lagi variabel Y-nya, konstanta, kemudian variabel X.
Nah, selanjutnya karena kita yang kedua ini akan mengestimasi model fixed effect, maka ketika di cross sectionnya dipilih fix, ya. Fix, untuk kemudian tidak usah. Setelah itu kita klik OK. Nah, muncul ini model untuk yang fixed effect model. Hasilnya cukup berbeda gitu ya, berbeda sedikit. Kita simpan lagi, klik name, kemudian kita tulis sebagai model, kedua adalah model fixed effect. Oke, sudah tersimpan di sini. Selanjutnya kita membuat model yang terakhir, model random effect. Sama caranya, kita masukkan variabel Y, kemudian variabel X. Kemudian panel option kita pilih cross sections yang random. Oke. Nah, ini model dari random effect. Seperti ini. Simpan dulu, tulis sebagai model ketiga rem. Nah, sudah kita mendapatkan ketiga model ini gitu ya. Ada yang pertama model common effects yang ini, kemudian yang kedua ada model fixed effect, dan yang terakhir ada model random effect. Nah, kita mau tahu nih panel data persamaan model kita tuh yang paling baik tuh yang mana gitu. Yang akan menjadi nanti sebagai model hipotesa yang akan kita gunakan. Nah, sehingga nanti kita tadi masuk ke tahapan yang selanjutnya, yaitu ada uji pemilihan model. Ada uji Chow, ada uji Hausman, dan ada uji Lagrange multiplier. Nah, sekarang kita akan menggunakan uji yang pertama, yaitu uji Chow. Nah, uji Chow kita lakukan pada model yang FEM, di mana tadi hipotesis nulnya gitu ya, hipotesis nulnya menyatakan bahwa H0-nya itu adalah, model yang kita pilih adalah CHEM atau common effect, dan H1-nya adalah FEM. Caranya seperti apa? Caranya tinggal kita klik view pada model FEM, kemudian kita pilih fix random effect testing. Nah, uji Chow adalah yang pertama ini redundant fixed effect atau likelihood ratio. Nah, ini untuk melakukan uji Chow. Kita klik view, pilih fix random effect testing, kemudian kita pilih redundant fixed effect. Nah, yang kita perlu lihat di sini adalah cross sections dari F, gitu ya. Nilai dari probability-nya. Nah, nilai dari probability-nya. Bagaimana cara membacanya gitu ya, atau menentukan mana model yang harus kita gunakan. Nah, ketika probability-nya itu dia lebih kecil dari 5% atau dari taraf kepercayaan 5%, maka yang kita pilih adalah H1 gitu, atau kita reject null. Kita reject null. Yang tadi null itu adalah model common effect. Sehingga kita di sini gitu ya, karena dia probability-nya di bawah 5%, otomatis kita harus reject null, dan kesimpulannya adalah model yang terpilih adalah model fixed effect. Seperti itu. Nah, kita simpan dulu uji Chow ini. Untuk menyimpannya kita freeze dulu, kemudian pilih name. Kita tuliskan di sini Chow gitu ya, uji Chow. Di mana yang terpilih adalah model fixed effect. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji Hausman. Nah, uji Hausman ini dilakukan pada model rem. Tinggal kita pilih model rem kita. Lakukan hal yang sama, kita klik view, kemudian pilih fix atau random effect testing, dan kita pilih yang correlated random effect atau Hausman test. Klik. Nah, di sini kita lihat. Di sini kita lihat nilai probability-nya. Nah, untuk uji Hausman ini, H0-nya ini adalah random effect. Kemudian H1-nya itu adalah fixed effect. Gitu. H1-nya fixed effect. Nah, sama tadi cara membacanya, ketika nilai probability-nya itu dia di bawah 5%, gitu ya, di bawah taraf kepercayaan 5%, maka kita akan mereject null. Nah, di sini dia 0,02 atau 2% gitu ya, masih di bawah dari 5%, maka kesimpulannya adalah kita mereject null atau mereject random effect. Dan yang terpilih di sini adalah model fixed effect. Oke, kita simpan dulu hasilnya, kita klik freeze, kemudian kita klik name. Kita masukkan uji Hausman, simpan Hausman. Dan uji dalam Hausman ini sudah terjawab gitu, bahwasanya model yang terpilih adalah model fixed effect.
Nah, ketika sudah terjawab gitu ya, model yang pertama tadi ketika uji Chow fix, kemudian ketika uji Hausman fix, berarti kita tidak perlu lagi melakukan uji yang terakhir gitu ya, uji LM. Tapi kita coba dulu aja gitu ya. Nah, untuk menguji yang Lagrange multiplier, maka kita akan menggunakan model yang C. Tapi sebenarnya kita udah tahu hasilnya gitu ya. Nah, ini kita melakukan uji LM ketika tadi yang terpilih di Hausman adalah random effect. Kita buktikan seperti itu. Nah, kita sekarang coba aja gitu. Hasilnya lihat sama, klik view, kemudian fix random effect testing, kemudian kita pilih yang Lagrange multiplier. Nah, di sini terlihat gitu. Ketika ini hipotesis nulnya itu adalah yang terpilih nanti untuk nul yang adalah random gitu ya. Yang nulnya adalah common effect, kemudian yang satunya adalah random effect. Nah, di sini yang terpilih adalah random effect. Tapi tadi karena pas kita uji yang pertama dan kedua sudah terpilih FEM, yang ini tidak tergunakan lagi. Kecuali ketika tadi diuji Hausman yang terpilih itu random, maka kita perlu melakukan uji ini gitu untuk memilih antara random atau common effect. Seperti itu. Nah, tadi sudah terjawab bahwasannya model estimasi dalam persamaan regresi panel yang paling tepat gitu ya adalah model FEM atau fixed effect model yang ini. Nah, ini adalah model yang akan kita gunakan untuk selanjutnya kita melakukan uji kelayakan. Nah, namun tadi sebelum kita memasuki tahap selanjutnya uji hipotesis, uji kelayakan atau goodness of fit. Nah, tadi kita harus melakukan uji yang namanya uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk melihat apakah data yang kita gunakan sudah robust atau belum. Nah, tadi seperti yang sudah kita bahas, bahwasannya uji untuk asumsi klasik itu ada dua. Yang pertama itu uji multikolinearitas, dan yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Kita simpan dulu hasilnya, takutnya nanti kehapus. Tinggal di blok, kemudian kita klik Ctrl C gitu ya. Copy as display. Oke. Kita simpan dulu mungkin ke Word ya. Oke, kita paste dulu di sini. Ini nanti sebagai model yang akan kita gunakan, akan kita estimasi. Nah, sekarang kita akan melakukan uji multikolinearitas untuk melihat bahwasanya data kita tidak terjadi yang namanya korelasi antar variabel X. Caranya itu kita klik yang quick. Kita klik quick, kemudian kita pilih grup statistik. Nah, kita pilih yang correlation. Ya, kita klik quick, kemudian grup statistik dan correlation. Nah, di sini kita masukkan variabel X yang kita gunakan. Tadi ada variabel CAR, kemudian ada variabel NPF, dan ada variabel FR. Selanjutnya kita klik OK gitu ya. Oke. Nah, di sini gitu ya untuk melihat, untuk mengetahui data kita itu terkena yang namanya multikolinearitas atau tidak dalam beberapa literatur gitu ya. Para akademisi intinya menyatakan ketika nilainya semakin mendekati 1 itu menyatakan adanya hubungan yang kuat antar variabel. Dan dibuatkan rumus gitu ya. Ketika nilai dari variabel, ketika nilai korelasi atau hubungan dari variabel itu di atas 90% gitu ya, maka dinyatakan bahwa terdapat korelasi yang kuat dari variabel tersebut. Nah, di sini kita lihat nih korelasi dari nilai variabel NPF dengan variabel CAR 0,4 atau 4%, FDR dengan CAR juga 4%. Selanjutnya di sini NPF CAR 4%, NPF dengan FDR 2% gitu ya. FDR dengan CAR 4%, kemudian NPF dan FDR 2%. Nah, sehingga lulus gitu ya, tidak ada yang melebihi atau mendekati 90%. Nah, ini adalah korelasi, maksudnya CAR dengan CAR ini masing-masingnya, makanya nilainya 1. Nah, ini yang perlu kita lihat. Kalau misalkan nilainya mendekati 1 atau di atas 90%, maka kesimpulannya data kita terjadi yang namanya
multikolinearitas atau adanya hubungan yang kuat dari antar variabel. Setelah kita lakukan uji ini berarti dapat kesimpulan bahwasanya data kita terbebas dari yang namanya multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas juga ada beberapa cara sebenarnya. Cuman di sini saya akan mempraktekkan menggunakan cara yang Birchfagan atau Bertrey dan White. Nah, untuk menguji heteroskedastisitas, tadi data yang di awal dia itu tidak boleh tersusun sebagai data panel. Gitu ya, harus kita acak dulu kayak karena tidak memperhatikan waktu dan cross sections. Maka kita akan ulangi stepnya untuk menguji heteroskedastisitas gitu ya. Kita tidak memperhatikan yang namanya data panel cross sections maupun time series. Nah, kita masukkan datanya. Nah, di sini kita ubah dulu yang tadinya panel data menjadi unstructured atau undet gitu ya. Panel finish. Oke, kemudian kita membuat dulu persamaan gitu ya, persamaan secara umum. Tadi di sini LPF, kemudian CAR, NPF, dan FDR. Oke. Nah, kita sekarang akan melihat gitu ya, atau untuk menguji heteroskedastisitas dari hasil persamaan regresi yang sudah kita buat. Maka kita klik view, kemudian kita pilih yang residual diagnostik. Residual diagnostik, kita pilih yang heteroskedasticity test. Bebas di sini mau menggunakan yang Birchfagan atau Harpy, Glaser, sama saja, bebas. Jadi saya menggunakan yang misalkan Glaser ya, contoh. Kita gunakan ini, klik OK. Oh, Evius. Ya, kalau Evius mah kan. Nah, di sini cara melihatnya itu adalah nilai dari observasi R-square untuk nilai probability-nya. Nah, data tersebut dikatakan nih, hipotesis nulnya adalah homoskedastisitas. Dan H1-nya adalah heteroskedastisitas. Nah, di sini nilai dari probability chi-square gitu ya adalah 0,0019 atau di bawah 5%, di bawah 5%, maka otomatis kita harus mereject H0 gitu ya, mereject 0 atau kita terima H1. Bahwasanya di sini dijelaskan data yang kita gunakan itu adalah heteroskedastisitas atau terdapat varians yang beragam. Nah, seharusnya data kita itu adalah homoskedastisitas gitu atau konstan. Namun di sini data kita ternyata heteroskedastisitas. Terdapat adanya permasalahan gitu dalam data kita. Tadi dengan variasi yang terlalu beragam. Nah, sehingga ini perlu adanya perbaikan gitu ya. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini tidak akan saya ajarkan untuk perbaikan. Nanti akan saya kirim mungkin modul perbaikannya. Jadi nanti ada model perbaikan untuk mengubah dari masing-masing variabel kita menjadi variabel log. Sampai akhirnya nanti ketika kita uji kembali, nilai heteroskedastisitas kita itu harus di atas 5% gitu ya. Sehingga si hipotesis nulnya itu kita terima gitu. Atau nanti model yang kita gunakan atau data yang kita gunakan adalah homoskedastisitas atau variansnya konstan. Seperti itu. Nah, kita anggaplah gitu ya, kita asumsikan bahwa data kita sudah terbebas dari uji asumsi klasik. Dengan tadi multikolinearitasnya udah terbebas, kemudian data kita adalah homoskedastisitas. Nah, maka tahap selanjutnya adalah uji kelayakan atau goodness of fit. Nah, uji kelayakan ini bisa kita lihat menggunakan tadi model yang sudah terpilih. Nah, model kita tadi yang sudah terpilih adalah model fixed effect atau FEM. Ya. Seperti ini. Model fixed effect gitu ya. Nah, di sini yang pertama kita akan melakukan tadi uji F gitu ya, uji simultan untuk mengetahui apakah variabel yang kita gunakan gitu ya. Apakah variabel yang kita gunakan telah reliable atau model yang kita pilih itu sudah sesuai belum? Bisa kita lihat dari nilai di sini ada F statistik dan probability F statistik.
Kalau nilai probability dari F statistiknya itu di bawah 5%, berarti kita simpulkan bahwasannya model yang kita gunakan gitu ya, variabel Y, variabel X yang kita gunakan adalah telah sesuai, telah appropriate seperti itu. Jadi kita lihat dari nilai probability F statistiknya. Kalau misalkan nilainya lebih dari 5%, misalkan 0,07 sekian gitu ya, 70%, misalkan 7% di sini, 0,07 sekian, berarti data atau model yang kita gunakan itu tidak benar, gitu. Ada variabel yang memang salah, gitu, yang harus kita ganti. Nah, itu untuk uji yang pertama, uji simultan. Selanjutnya ada uji parsial, tadi uji parsial atau uji antar individu, uji T. Nah, uji parsial adalah cara uji yang kita gunakan untuk mengetahui signifikansi dari variabel X terhadap variabel Y. Kita mau melihat hubungan dan signifikansinya. Nah, untuk melihat hubungan dari variabel X terhadap variabel Y, kita lihat dari nilai koefisien. Ketika nilainya negatif, maka hubungannya itu negatif gitu ya. Jadi variabel X mempengaruhi variabel Y secara negatif. Ketika nilainya positif, maka bisa disimpulkan bahwasanya variabel X mempengaruhi variabel Y itu secara positif. Kita lihat dari nilai koefisien. Nah, untuk melihat signifikansinya, kita melihat dari probability dari T statistik. Nah, nilai probability-nya ketika dia signifikan itu, kalau misalkan nilai probability-nya lebih kecil dari 5% atau taraf kepercayaan. Nah, di sini untuk yang pertama ada variabel CAR gitu ya, capital adequacy ratio terhadap variabel Y-nya itu tadi loan total financing. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya variabel capital adequacy ratio ini memiliki hubungan yang negatif. Hubungan yang negatif dan signifikan gitu ya. Jadi variabel CAR ini secara signifikan akan mempengaruhi variabel total pembiayaan itu negatif. Ya, semakin besar nilai kapital adequacy rasionya, maka nilai dari total pembiayaan akan semakin berkurang. Kemudian yang kedua ada NPF gitu ya, non-performing financing, memiliki hubungan yang negatif terhadap variabel total financing. Namun ketika kita lihat signifikansinya, karena nilai probability dari T statistiknya itu di atas 5%, sebanyak 21,07%, maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel NPF ini tidak memiliki hubungan ya, terhadap variabel total financing. Walaupun di sini dinyatakan dia negatif gitu ya. Ketika nilai non-performing financing-nya membesar gitu ya, semakin membesar, maka dia akan menurunkan total financing. Tapi sayangnya di sini variabel NPF ini tidak signifikan. Dan yang terakhir adalah variabel financing to deposit ratio. Nah, di sini nilai dari financing to deposit ratio adalah koefisien itu positif. Nah, sehingga hubungan variabel FDR terhadap variabel total financing ini memiliki hubungan yang positif. Dan ketika kita lihat probability-nya, dia juga signifikan. Nah, sehingga variabel ketika nilai dari variabel financing to deposit ratio ini semakin membesar, maka menyatakan juga nilai dari total financing yang semakin bertumbuh. Seperti itu. Itu untuk uji parsial. Jadi kita melihat hubungan satu-satu per variabel. Nah, selanjutnya tadi di uji kelayakan atau goodness of fit, kita juga akan melihat yang namanya koefisien determinasi atau uji R-square. Nah, uji R-square di sini yang perlu kita lihat adalah nilai dari adjusted R-square. Nilai dari adjusted R-square. Nah, nilai dari adjusted R-square ini kita akan mengetahui variabel X yang kita gunakan ini berapa persen dia mempengaruhi variabel Y. Seperti itu. Nah, di sini ada 0,92 gitu ya, 0,92,85 atau variabel X ini variabel CAR, variabel NVF, variabel FDR yang kita gunakan dalam model ini dia telah menjelaskan gitu ya, menjelaskan sebesar 92% terhadap variabel Y. Dan sisanya mungkin 7,15%-nya itu dijelaskan di luar model. Jadi mungkin ada variabel X lainnya yang memang dapat mempengaruhi total financing selain dari variabel ini gitu ya, yang dijelaskan oleh error. Nah, di situ mungkin ada variabel
mungkin ada ROA, ROE gitu ya, atau variabel-variabel lainnya, NIM, ada NOM, dan sebagainya. Nah, namun tadi perlu digarisbawahi gitu ya, bahwasannya tadi kan ketika kita melakukan pengujian uji asumsi klasik, ternyata memang data kita itu terjadi heteroskedastisitas. Nah, sehingga memang di sini nilai adjusted R-square yang besar ini tidak menyatakan nilai yang sebenarnya. Tidak apropriat lagi karena memang data kita belum kita perbaiki gitu ya. Asumsinya seperti itu. Cuman ini contohnya saja seperti itu. Seperti itu. Jadi data yang kita gunakan di sini, gitu, variabel X-nya menjelaskan variabel Y-nya kurang lebih 92%. Ketika nanti kita sudah memperbaiki, asumsinya kita sudah memperbaiki tadi data yang terjangkit heteroskedastisitas tersebut. Nah, itu mungkin di sini saya akan menampilkan ada salah satu paper saya gitu ya menggunakan metode ini. Nah, di sini ada sama gitu, ini ada datanya dari yang tadi. Nah, ini di sini kita judulnya itu adalah menilai pembiayaan bank syariah selama periode resesi ekonomi. Nah, jadi nanti untuk menampilkan model estimasi, kita akan menampilkan model yang pertama ada CEM, gitu ya, ada FEM, kemudian REM di sini. Kemudian kita juga tampilkan hasil dari uji pemilihan model, uji Chow, uji Hausman, uji FM. Nah, di sini kebetulan karena dia yang terpilihnya itu adalah model REM, gitu ya. Karena ketika uji Chow yang terpilih itu fixed effect, tapi ketika Hausman karena nilai probability lebih besar dari 5%, maka yang terpilih adalah random effect. Nah, sehingga hipotesis testingnya adalah menggunakan yang random effect model. Kalau di sini gitu ya, di contoh paper ini. Nah, kemudian tadi ada uji signifikansi simultan, gitu ya, uji F. Nah, di sini kita lihat tadi dari hasil yang F statistiknya di bawah 5%, berarti model kita sudah appropriate. Kemudian yang parsial atau uji T, silahkan dilihat satu-satu gitu ya hubungan dari masing-masing variabel ini, mana yang signifikan gitu dan bagaimana hubungannya. Kemudian di sini yang terakhir tadi ada uji koefisien determinasi atau uji R-square. Nah, di sini nilai R-square-nya itu 0,57 sekian gitu ya. Nah, sehingga variabel yang kita gunakan gitu ya, variabel CAR, VM dan sebagainya atau variabel X-nya itu menerangkan variabelnya sebanyak 57% dan sisanya di sini 43%-nya dijelaskan di luar model seperti itu. Itu untuk penerapannya. Oke, mungkin untuk permisi saya hari cukup sekian ya. Ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, sudah selesai kok Kak, insya Allah. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, baik. Masya Allah sekali pemaparan dari saudari kita, dari Riani. Masya Allah, luar biasa dan sangat membantu sekali pemaparan dari Kak Ririn. Maka sampailah kita di sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand. Dan jika ingin bertanya melalui kolom chat juga dipersilahkan. Oke, sudah ada 2 penanya. Oke, kepada Ibu Gadis, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ririn, ketemu lagi hari ini dengan wajah yang sangat ceria. Mbak Ririn, saya mau bertanya, sebetulnya kan ini bisa digunakan dengan SPSS ya. FVIWS ini juga bisa, data panel ini bisa digunakan dengan SPSS, tetapi kekurangannya tidak melihat time series-nya kalau di SPSS. Yang pertama saya masih kebingungan di ini Mbak Ririn, di pemilihan Chow test itu apakah Hausman test, LM test, apakah ini nanti akan berpengaruh ke model nanti kita lihat antara SEM dan FEM, antara FEM dan REM itu bagaimana fungsinya, itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, kalau di SPSS kan kita memang sudah jelas untuk arah regresinya, persamaan regresinya itu sudah sangat jelas sekali. Di sini bisa nggak Mbak Ririn? Tadi saya coba-coba juga dengan SPSS hampir sama dengan saya ketinggalan tadi punya Mbak Ririn ini cara masukkan ke FVIWS-nya bagaimana, tapi saya mencoba ke SPSS dan hampir sama. Tetapi yang tidak ini kan tidak saya lihat ketika variabel dummy-nya ini kita masukkan ke SPSS dan
ke FUS itu kok jadi beda ya hasilnya ya Mbak Ririn. Jadi melihat persamaan regresinya bagaimana dan variabel dummy-nya di FUS ini masuknya bagaimana gitu. Itu aja Mbak Ririn. Terima kasih. Saya kembalikan kembali. Oke. Ini langsung coba aja ya, Kak Tiara ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Ibu Gadis. Masya Allah, semangat banget dari kemarin. Oke, jadi yang pertama tadi terkait untuk melihat modelnya seperti apa gitu ya Bu ya. Nah, mungkin tadi secara teorinya, mungkin tadi dijelaskan bahwasanya memang masing-masing model ini memiliki karakter yang berbeda gitu ya. Dimana untuk model FEM sendiri, model yang pertama model CHAM gitu ya, atau model fully square. Ini memang mengestimasikan bahwasanya cross sections maupun time series itu tidak kita tidak kita hiraukan gitu ya. Sehingga ketika kita melakukan regresi atau persamaannya memang menggunakan regresi biasa seperti regresi pada umumnya gitu, tanpa memperhatikan cross sections dan time series-nya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu model FEM. Nah, bedanya itu dia mengestimasikan bahwasannya dalam intercept kita itu ada dummy. Dan sebenarnya tidak bisa kita gambarkan tadi ketika dirumus sama saja gitu ya. Mungkin diolah langsung ya oleh IFUS-nya gitu ya, oleh software-nya sendiri. Dibuat estimasi seperti itu, ada dummy-nya. Tapi bukan berarti Bu tadi ketika saya kan di situ contoh datanya ada dummy ya. Bukan maksud dummy itu ya, maksudnya berbeda lagi. Kalau tadi data yang ada dummy-nya itu di situ saya menyimbolkan untuk periode waktu resesi. Tapi tidak saya masukkan tadi gitu ya, di dalam percontohan tidak saya masukkan. Tapi memang maksud dummy dalam model FEM itu adalah dari yang least square dummy yang LSDV itu ya Bu ya. Jadi memang langsung diolah oleh software. Nah, terkait untuk IFUS dan SPSS juga sebelumnya saya belum pernah menggunakan SPSS. Saya cuman pernah menggunakan Stata dan IFUS gitu ya. Nah, untuk Stata sendiri pas saya compare hasilnya itu memang hampir sama. Mungkin berbedanya kayak 0, sekiannya gitu ya, berbeda sedikit. Tapi untuk hasilnya sama ketika kita memilih, ketika kita menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan memang yang sama gitu. Misalkan yang terpilih adalah FEM di dua-duanya, maupun di FUS maupun di Stata. Mungkin hanya beda sedikit di angkanya saja. Nah, tapi kalau di Stata itu mungkin agak ribet. Agak ribetnya kan kita menggunakan rumus-rumus yang agak lumayan gitu ya, perlu diingat. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita simpan rumusnya bisa saja kita pakai langsung gitu ya. Tapi kalau menurut saya IFUS itu lebih simpel apalagi untuk anak mahasiswa S1. Seperti itu. Agak bisa diikuti lah step-stepnya. Tapi untuk SPSS memang hasilnya lebih bagus mungkin dari segi ini ya Bu ya, segi displaynya, cuman saya belum pernah coba juga. Seperti itu. Dan kalau di random effect sendiri mungkin dia memang karena tadi ada residual gitu. Jadi dia memperhatikan lebih dia mengestimasikan atau mengasumsikan bahwasannya tiap variabel dari cross sections maupun time series itu selalu dikaitkan dengan errornya seperti itu. Mungkin simpelnya seperti itu gitu ya, tapi memang ya diolahnya menggunakan software. Tadi untuk yang kedua Bu, pertanyaannya apa ya? Kita mau melihat persamaan regresinya di FUS ini dari mana ya, Mbak? Untuk melihat persamaan regresinya tadi sempat terlewat kali ya Bu ya. Jadi tinggal saya contohkan ulang. Nah, untuk di sini kita buat gitu ya. Kita buat tadi di sini di estimate equation, kita membuat sendiri persamaannya. Ya, kita masukkan variabel Y, kemudian kita pisahkan dengan C atau konstanta, kemudian kita masukkan variabel X-nya. Nah, gitu. Ini kalau misalkan kita mau yang pertama, tadi datanya tidak saya ubah ke panel, jadi masih yang umum. Namun kurang lebihnya seperti itu gitu. Nah, ini persamaan regresinya ini. Jadi tinggal kita masukkan nih. Kan tadi kita masukkan ke rumus tadi variabel Y kita tuh anggaplah ini ya, variabel Y itu sebagai ini, konstantanya ada variabel konstanta. Coba kita buat kali ya Bu ya. Atau kita gambarkan di sini. Kita gambarkan di sini gitu ya. Untuk persamaan regresinya kan tadi Y gitu ya, variabel Y. Nah, nilai konstantanya adalah 16. Kemudian variabel yang pertama nih, CAR adalah minus 2,75. Kemudian selanjutnya NPF minus 72. Kemudian di sini FDR-nya plus 0,68.
Jadi mungkin gitu ya, manual. Dan yang terakhir kita tambahkan dengan error, gitu ya, error term. Seperti itu. Jadi mungkin ini untuk persamaan regresinya. Kalau di SPSS mungkin langsung ada gitu ya Bu ya. Kalau di sini kita lihat dari nilai tadi koefisien, gitu ya, seperti itu. Baik. Semoga menjawab ya Bu. Terima kasih Mbak Ririn. Ya, sama-sama Ibu. Oke, baik. Mungkin langsung ke yang kedua, Saudari Lia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin tanya ke Kak Ririn. Tadi kan ada terjadi heteroskedastisitas ya. Kemudian misalnya kita perbaiki data tersebut. Nah, apakah misalnya setelah diperbaiki ternyata ada beberapa data yang berubah misalnya gitu. Nah, apakah perubahan tersebut berarti juga akan berubah juga ke model FEM yang sudah kita estimasi sebelumnya atau bagaimana gitu? Maksudnya apakah FEM-nya kita estimasi ulang atau bagaimana gitu? Terima kasih. Oke, insya Allah. Betul sekali gitu ya, betul sekali. Jadi memang tadi permasalahan di data panel ini selalu kalau tidak multikolinaritas ya heteroskedastisitas 2 itu gitu ya biasanya. Karena mungkin sampel yang kita gunakan besar gitu ya, menyatukan antara data cross section dan panel. Nah, tadi kan sebenarnya gini, asumsinya seperti ini. Kadang kita tidak bisa mengontrol data yang kita pilih gitu ya. Data kan sudah ada gitu, kita mau olah seperti itu. Nah, kita pengen datanya yang bagus. Kita pengen datanya bagus, tadi variannya konstan dan sebagainya, tidak ada pencilan-pencilan gitu ya. Namun pada realitanya data memang seperti itu. Data memang seperti itu. Sekarang tadi di sini kakak menggunakan berbagai data perbankan. Nah, itu masing-masing perbankan mempunyai kriteria yang berbeda-beda gitu. Ada nilainya yang memang jauh sekali ketika dia total pembiayaannya besar. Ada bank lain yang memang dia tidak mengeluarkan sama sekali pembiayaan gitu. Seperti itu. Jadi kan memang sangat jauh atau ada ketimpangan-ketimpangan. Nah, ketimpangan-ketimpangan itulah yang nanti akan membuat model kita terganggu. Gitu. Sehingga tadi pas kita uji dan betul saja gitu, bahwasanya model yang kita gunakan itu terjadi heteroskedastisitas. Nah, sebenarnya untuk cara mengatasinya sendiri bisa aja data tadi yang kita yakini sudah terlihat sangat jauh itu kita buang dari awal, gitu ya. Kita buang dari awal. Misalkan kita buang tadi data-data yang memang terlihat sangat berbeda atau sangat jomplang atau ada pencilan yang kita buang dari awal sampai nanti ketika kita uji memang bagus hasilnya. Tetapi gitu ya, tetapi tadi karena misalkan kita membutuhkan sampelnya, misalkan kita membutuhkan populasi lah gitu ya, kita mau mengestimasi bank umum syariah secara keseluruhan tanpa mau dipilih-pilih. Ya tadi berarti konsekuensinya memang pasti data kita akan jelek gitu dan kita akan tadi melakukan namanya perbaikan-perbaikan. Nah, untuk melakukan perbaikan-perbaikan sendiri gitu ya, kalau yang kakak tangkap sepertinya tidak akan mengubah model yang sudah kita gunakan gitu. Jadi kita perbaiki saja sampai terlihat pas uji pertama lulus gitu. Nah, namun ketika misalkan memang pas kita mau lakukan perbaikan masih saja heterosnya masih ada gitu, tidak terselesaikan, maka data kita yang tadi misalkan kita mau menggunakan populasi, ya berarti kita pilih-pilih lagi sehingga kita menggunakan sampel gitu. Dan bisa kita jelaskan lagi nanti mungkin di penelitian kita alasannya kenapa kita memilih sampel tersebut seperti itu. Itu mungkin Lia kalau dari kakak ya. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Saudara Rehan, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Tiara atas kesempatannya. Sebelumnya juga terima kasih Kak Ririn atas presentasinya yang sangat informatif ya. Sebenarnya saya ada dua pertanyaan nih. Yang pertama aku mau nanya, kalau misalkan kita mau uji data panel tuh kira-kira apakah kita harus nyobain tiga tesnya gitu kayak Chow, LM, sama Hausman. Soalnya aku baca di beberapa referensi kayak kalau misalkan sebenarnya common effect model tuh sebenarnya dia bias gitu dan tidak efektif dalam kita mau mencoba data panel di University of Princeton sama Warwick itu kalau nggak salah ya buat pengujian data panel tuh saya baca mereka kayak nggak account gitu buat CEM. Tapi kalau menurut kakak apa emang harus dicoba tiga-tiganya gitu? Itu yang pertama. Nah kalau yang kedua nih, misalkan saya mau menganalisis data apa ya?
let's say ini deh, aku mau analisis data IPM, terus PDRB sama UMP nih. Akan aku mau analisis data itu nih. Nah, tapi yang aku analisis itu kayak data per provinsinya gitu, per provinsi secara regional. Jadi misalkan nih, IPM, PDRB sama UMP, tapi tahun 2019 sampai 2021. Jadi nanti kan ada IPM 2019, IPM 2020, IPM 2021. Terus nanti ada UMP dan seterusnya kan. UMP 2019, 2020, 2021. Tapi bukan secara keseluruhan Indonesia, tapi per provinsinya gitu. Jadi kan bener-bener kayak keseluruhan gitu kan. Ada yang data cross sectionnya sama data time series-nya di situ. Karena ada perbedaan waktunya gitu. IPM 2019-2020, terus ada IPM 2019 sama PDRB 2019 gitu. Nangkap kan yang Kak Ririn ya. Nah, itu kalau kita analisis kayak gitu tuh bisa pakai model yang metode yang sama kayak gitu atau bagaimana ya, Kak? Terima kasih, Kak. Oh, oke. Masya Allah ya pertanyaannya. Oke, yang pertama tadi terkait penggunaan metode model yang common effect gitu ya. Nah, memang kakak juga kemarin sempat pas kakak juga kan menggunakan skripsi sama menggunakan panel. Nah, sebenarnya di skripsi kakak sudah dijelaskan bahwasannya untuk estimasi itu hanya 2 gitu ya. Ada uji Chow dan uji Hausman gitu ya. Uji Chow, uji Hausman. Walaupun memang betul tadi common effect agak ini sih gitu ya, masih diperdebatkan gitu. Nah, untuk ujinya sendiri, ketika kita mau menguji yang Chow, dan kan itu kan terpilih antara uji, kan kita mau pilih nih yang FEM atau CHEM gitu ya. Nah, ketika memang yang terpilih di situ adalah FEM, maka kita langsung saja uji yang kedua gitu, uji Hausman. Nah, tapi tadi kan ketika misalkan kalau kita mengabaikan CHEM di situ ya, kalau kita mengabaikan CHEM, ternyata pas kita uji Chow, yang terpilih adalah CHEM, otomatis kita kan harus langsung ke tahap yang selanjutnya, itu uji yang LM gitu ya, uji LM. Untuk tahu apakah dalam yang random effect ataukah common effect gitu sebenarnya. Jadi kalau saran kakak memang ya kita gunakan untuk apa ya, untuk lebih robust aja gitu. Karena belum ada, ini lagi sih kalau menurut kakak belum ada alternatif lain, sehingga ya kita coba saja seperti itu. Nah, untuk yang kedua nih, yang kedua dari datanya tadi emang agak complicated gitu ya. Jadi cross sectionnya itu udah map provinsi gitu ya, cross sectionnya udah map provinsi, plus lagi cross section dari tadi per provinsi itu ada IPM, ada PRDB gitu ya, tadi kakak tangkap. Kalau misalkan memang seperti itu, berarti memang nanti varian cross sectionnya di cara penulisannya seperti ini, misalkan. Ini menggunakan 33 provinsi ya contohnya. Misalkan Jawa Barat, PDB gitu kan, Jawa Barat IPM, seperti itu bisa gitu. Tinggal nanti periodenya disesuaikan saja, seperti itu sih. Jadi memang masih menggunakan metode panel seperti itu. Semoga menjawab ya Rehan. Oke, mungkin sedikit konflik. Jadi kayak sama bisa kita lakukan cara yang sama kayak tadi kakak regresin gitu kan, nggak perlu misalkan aku harus rata-ratain gitu kan IPM-nya 2019. Oh, iya enggak. Menggunakan gitu. Cara yang sama. Yang penting tahunnya sesuai gitu dengan nilai PDB tersebut, gitu. Oke deh, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Karena mungkin waktunya terbatas, masih ada 3 raise hand lagi. Kepada Bapak Muhammad Syahbudi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mbak Ririn mau bertanya. Nah, ketika di data itu kan penentuan FEMREM tadi kan apakah dengan Hausman atau dengan yang satu lagi. Nah, ketika di data itu ada hasil random atau fixed effects tadi yang konstantanya adalah hasilnya 0. Nah, itu menurut mahasiswa saya ketika dia melakukan uji panel itu hasilnya 0. Jadi saya bilang ini salah. Bagaimana kalau penentuan seandainya variabel itu kalau interpretasi hasil model itu kan ketika X1 sama dengan 0 maka nilai Y-nya itu adalah sebesar C. Nah, artinya ketika hasil data itu sama dengan 0 semua, ini kan berarti ada bermasalah dalam model ataukah bermasalah dalam estimasinya. Nah, kemudian bisa nggak untuk bahasa memperbaiki data itu di apa namanya di logaritma atau di logaritma natural, atau ada metode lain supaya sehingga datanya itu dia untuk konstantannya tidak 0 gitu. Nah, itu mungkin itu Mbak Ririn.
Oke, baik, Pak. Jadi yang ditanyakan itu di hasil modelnya atau ketika melakukan uji? Misalkan uji cow, hasilnya probability-nya Hasil. 0 atau yang mana? Hasil model, hasil model. Oh, hasil modelnya. Ya memang mungkin datanya sih, Pak. Jadi rata-rata kalau misalkan kesalahan mahasiswa itu tadi di datanya. Kan misalkan kita harus menyamaratakan data kita gitu ya. Ketika kita menggunakan misalkan rupiah, berarti udah kita rupiah semua gitu. Tetapi kan ketika tadi kita menggunakan yang persentase dan sebagainya, kemudian ada rupiah dan datanya cukup beragam. Berarti betul. Tadi step yang pertama itu coba dulu kita menggunakan tadi yang log natural itu. Nah, kita menggunakan log natural, baru nanti kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Jadi memang tidak satu kali uji, oh ini hasilnya seperti ini gitu. Jadi memang di datanya perlu disortir dulu agak ini. Gitu. Untuk panel biasanya kesalahannya seperti itu ya. Kalau anak mahasiswa mungkin dia tinggal mengambil data gitu ya, sehingga tadi ketika diuji dan hasilnya seperti itu gitu. Jadinya kurang bagus gitu ya. Kalau misalkan seperti ini, kadang juga Pak ada yang misalkan ketika dia melakukan uji gitu ya, pas mau dia uji atau ketika dia uji Hausman nih, nah bukan uji Hausman, ketika dia mau menguji yang random effect, nah di Hausman-nya itu hasilnya itu kadang ada yang si probability 1 gitu ya. Nah ada yang nilai probability-nya 1 itu berarti data yang digunakannya itu atau apa ya, si datanya itu biasanya ada kesalahan gitu, ada kesalahan sehingga tidak terdeteksi oleh software. Nah, lantas untuk memperbaikinya apakah memang harus di logaritma natural dulu semua atau di logkan Ya, gitu? dicoba dulu di logaritmakan. Tadi dilihat dulu variabel mana yang sekiranya perlu. Gitu. Jadi tidak semua harus di logaritmakan. Tadi hanya beberapa yang kita lihat, oh kayaknya ini perlu seperti itu. Tapi sebenarnya ada cara gitu ya, ketika kita sudah datanya udah sesuai nih, udah kita logaritmakan, udah sesuai, tetapi pas kita uji masih ada tadi gitu, masih ada kesalahan di multicol linearis, di multicolnya atau di heterosnya. Nanti itu kalau kita menggunakan stata itu ada caranya sendiri gitu. Ketika kita menggunakan EVS juga ada caranya sendiri. Mungkin nanti akan saya share saja materinya di grup ya, karena mungkin untuk pembahasan di sini terlalu lama dan berkepanjangan. Boleh sebentar Mbak Ririn mengenai logaritma tadi Mbak Lilin. Sebentar boleh ya Mbak Tiara? Karena berhubungan dengan log. Apakah kan itu kan cuma ada satu tuh yang di logkan. Apakah karena itu memang datanya yang di TF itu kan ribuan dan yang lainnya 0,2 gitu. Itu iya betul di logaritma. Ya kan benar. Berarti saya untuk menyamaratakan ya. Siap Bu. Ya, baik. Saya lanjutkan ya, berarti ya. Penanya selanjutnya, yaitu Muhammad Ihsan. Dipersilakan. Mohon maaf, tidak ada suaranya. Oke, terdengar. Ya, izin bertanya, Kak Ririn, terkait tadi pengujian uji heteroskedastisitas. Tadi kan dibilang diujikan, namun mengabaikan cross-section dan time series-nya. Nah, apakah ada perbedaan? Karena setahu saya, ketika dosen saya mengajarkan di kampus tuh, ketika akan melakukan uji heteroskedastisitas, kita melakukan merubah nilai, mengabsolutkan nilai residualnya ketika akan melakukan uji Gleiser. Nah, seperti itu. Itu apakah akan ada perbedaan dalam hasil? Terus dan juga untuk transformasi data, kan tadi apabila ada gejala asumsi klasik di salah satu variabel kan harus ditransformasi data ke logaritma atau ke logaritma natural. Nah, apakah transformasi data itu berlaku untuk semua jenis data? Misalnya, apakah hanya untuk yang satuannya tidak persen ataukah bagaimana? Seperti itu. Karena dosen saya bilang kalau misalnya satuan datanya persen, itu tidak usah dilogaritmakan atau logaritma natural. Seperti itu. Terima kasih, Kak Ririn. Oke, ini Mas Muhammad Ihsan gitu ya. Saya izin menjawab. Jadi betul ada tadi cara yang kedua gitu. Kalau tadi kan saya menggunakan caranya itu tadi dengan men-unstructure dulu panel datanya gitu. Dengan mengabaikan dulu tadi cross section maupun time series-nya. Sehingga tadi pas di pemilihan di awal
kita ubah gitu jadi unstructured gitu ya. Nah, betul sekali. Ada juga cara yang kedua tanpa kita harus mengabaikan itu. Jadi tadi misalkan kita sudah merunning di situ, nah nilai residnya itu nanti kita generatekan dulu menjadi nilai absolut gitu ya. Nanti sebenarnya ada, mungkin nanti saya juga tambahkan kali di apa materinya. Ini saya share. Jadi nanti nilai si residnya kita absolutkan gitu ya. Kita buat variabel baru yaitu namanya resub gitu ya. Absolute resid gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti kita buat lagi persamaannya, resub, kemudian kita konstantakan dengan variabel X-nya gitu ya. Nah, sehingga nanti hasilnya kita lihat kalau misalkan dia lebih besar dari 5%, maka intinya homoskedastisitas data kita gitu. Tapi kalau misalkan masih di bawah taraf kepercayaan, maka data kita itu heteroskedastisitas. Dan sudah saya coba dua-duanya semalam gitu ya, menggunakan metode tadi yang resub itu, dan satu lagi dengan cara yang sama, dan memang dua-duanya ada heteroskedastisitas. Jadi boleh menggunakan dua cara itu. Nah, kemudian tadi yang kedua untuk mengatasi tadi yang ada heteroskedastisitas, betul sekali. Tadi salahnya menggunakan log atau log natural. Dan betul untuk misalkan tadi data yang awal menggunakan persentase memang tidak usah gitu. Jadi kita gunakan log natural itu ketika data-data tertentu ya harus kita samaratakan dahulu gitu. Namun tadi untuk untuk mengatasi heteroskedastisitas itu memang kita membuat log tersebut nanti ada di EView sendiri gitu. Jadi mungkin nanti saya coba kirimkan dan bisa dicoba sendiri. Jadi memang betul sekali tidak semua kita log naturalkan. Kita lihat dulu data yang kita gunakan seperti apa. Ya, semoga menjawab ya. Siapa Mas Muhammad Ihsan? Siap, terima kasih Kak. Oke, mungkin selanjutnya kepada Saudara Sofian, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sangat bermanfaat barusan pemaparan Mbak Ririn terkait dengan pengolahan data yang selama ini kami menggunakan SPSS. Ternyata ada aplikasi baru yaitu data panel yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ririn. Ini adalah ilmu baru bagi kami. Terima kasih. Kemudian yang kami menjadi kesulitan bagi kami terkait dengan ini data panel yang sudah dijelaskan yang dipaparkan oleh Mbak Ririn terkait dengan penginputan data. Bagaimana semisal ketika kita ingin menginput data tapi terkendala dengan ruang dan waktu. Artinya semisal seperti kemarin ada corona, kemudian kita tidak bisa keluar dan lain sebagainya. Kemudian yang kami pertanyakan apakah ada solusi ketika untuk menginput data Oh, afwan, suaranya putus-putus yang terakhir. Iya, agak putus-putus ya, Tiara ya? Iya, tidak terdengar, Saudara Sofian. Ketika kita ada di rumah, apa perbedaan data panel ini dengan SPSS? Sepertinya agak mirip ya, atau berbayar data panel yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ririn ini, atau ada aplikasi yang khusus atau berbayar atau bagaimana, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya yang kami tanyakan ketika yang terakhir, ketika ada mahasiswa yang menggunakan data panel ini, metode kuantitatif ini, apakah ada ketika menggunakan aplikasi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ririn barusan, apakah ada tolak ukur kebenarannya ketika semisal kita menguji mahasiswa, apakah riset mereka menggunakan data panel yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ririn ini, apakah ada bisa ditolak ukur kebenaran dan ketidaksesuaiannya seperti itu. Semisal mahasiswa tersebut mengada-ngada terkait dengan data ini, apakah bisa dicek ketidaksesuaian data panel atau penginputan data yang sudah ketika menggunakan data panel yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ririn ini.
apakah ada tolak ukur ketika kita menjadi penguji seperti itu. Terima kasih Mbak Ririn. Oke, siap. Terima kasih Mas Sofyan gitu ya pertanyaannya. Tadi terkait yang pertama mungkin untuk data penginputannya seperti apa gitu ya. Ya mungkin sebenarnya saya juga harus belajar sih menggunakan SPSS seperti apa, karena dari dulu saya menggunakan Evius gitu ya, dan saya pernah coba juga menggunakan Stata gitu ya, menggunakan Stata. Untuk SPSS memang saya belum pernah sama sekali untuk mencoba dan belum menginstal juga aplikasinya. Nah sebenarnya untuk Evius sendiri tadi menggunakan yang student version ini adalah gratis gitu ya, adalah gratis. Kemudian tadi saya agak kurang paham sih pertanyaan maksud dari pengumpulan data COVID itu maksudnya seperti apa ya, Mas? Semisal untuk mengumpulkan beberapa data kan ada beberapa angka atau kepastian terkait dengan riset kita seperti itu. Ketika kita tidak bisa menyervi langsung kan sulit biasanya Mbak Ririn untuk menginput data berapa jumlahnya, berapa kapasitasnya dan sebagainya untuk diinputkan data ke panel tersebut. Semisal kalau seandainya corona kayak kemarin kan kita tidak bisa keluar untuk mengetahui dan meriset data yang akan kita teliti. Itu yang kami tanyakan. Iya, kalau seandainya kita langsung nyerfi kan tahu, oh ternyata data ini jumlahnya kan kita mengetahui. Itu yang kami maksud. Apakah ada trik dari Mbak Ririn? Ya kalau itu memang memang kalau ketika pengen robust banget gitu ya, perlu kita lihat lagi, atur dan sebagainya. Namun mungkin kalau dari saya sendiri, ini pendapat saya mungkin ya, bisa jadi berbeda-beda dengan yang lain, karena kita kan menggunakan data panel itu menggunakan data sekunder gitu ya, data sekunder. Misalkan data sekunder kita menggunakan panel, biasanya data sekunder gitu ya. Kalau jarang kita mengestimasi data primer ini di panel data. Tapi bisa jadi gitu. Nah, tadi untuk menguji sendiri memang tidak ada kriteria dari itu, mungkin hanya dari kepercayaan kita masing-masing saja gitu ya, untuk mempercayai ini datanya benar atau tidak. Dan memang selalu ada keterbatasan gitu dalam setiap penelitian yang bisa kita sampaikan sebenarnya gitu. Itu memang kayak keterbatasan saya di situ gitu. Jadi memang dalam penelitian itu tidak ada yang sempurna seperti itu. Terus tadi terkait yang kedua, yang terakhir pertanyaannya, maaf. Yang terakhir terkait dengan pengujian mahasiswa sudah dijawab sebetulnya. Oh iya. Nah, untuk kalau misalkan menggunakan Evius sendiri, saya sebelumnya pernah menggunakan Evius yang ketika kita copy tadi dia muncul dalam bentuk tabel gitu ya. Bentuk tabel yang ternyata angkanya bisa kita ubah dan kita sesuaikan sendiri. Nah, itu yang menjadi memang tidak bisa kita lihat gitu ya, kebenarannya seperti apa. Bisa jadi tadi ada mahasiswa yang memang, yang ini tidak signifikan, kita signifikankan. Yang ini nilai R-square-nya kecil, kita besarkan. Dan tidak bisa kita lihat kebenarannya gitu, kecuali yang memang kita mau running ulang. Gitu. Nah, tapi untuk yang versi yang ke-12 ini, tadi pas kita copy as display, memang yang muncul adalah bentuk gambar gitu, PNG, yang tidak bisa kita edit. Tapi yang versi sebelumnya memang versi tabel yang bisa kita edit sendiri. Dan menurut saya itu untuk kayak sebagai penguji, ya apalagi kalau mahasiswanya mau bertindak yang tidak sesuai, pasti itu tidak akan terdeteksi. Seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Ririn. Ya, apa? Oke, baik. Dikarenakan waktu ya, sudah melewati pukul 11, Masya Allah sekali. Peserta hari ini sangat-sangat antusias gitu ya. Sampai-sampai, alhamdulillah udah pukul 11 masih aja banyak yang bertanya. Nah, Insya Allah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita punya grup WA, ya. Di situ Insya Allah bisa dimanfaatkan. Bagi yang hari ini masih punya pertanyaan atau punya keresahan terkait pembelajaran ya kelas pada hari ini, Insya Allah bisa ditanyakan langsung di grup WA, gitu ya. Tapi mungkin harus sabar gitu ya, karena Karirin gitu, Karirin cuma satu gitu, jadi perlu bersabar. Oke, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 11.16, maka sesi diskusi dan tanya jawab akan kami tutup. Dan dikarenakan kami menyediakan reward untuk peserta yang paling aktif dan terbaik,
di setiap harinya, maka akan dipilih gitu ya peserta terbaik pada hari ini. Tuh. Oke, untuk hari ini peserta terbaik insya Allah sudah didiskusikan gitu ya, peserta terbaik. Selamat kepada saudara Ahmad Rehan, rekan Anda ya, menjadi peserta terbaik. Insya Allah peserta terbaik pada Tadarus metodologi metodologi The Series ini akan kami kita berikan reward berupa voucher untuk training yang nantinya training yang tersedia di Smart Consulting Indonesia. Oke, baik. Jangan kemana-mana dulu, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Setelah ini akan ada sesi dokumentasi, dan saya sedikit informasikan bahwasannya pesantren riset Al-Azkiyah pada bulan Ramadan ini menyediakan wadah beramal dengan dibukanya donasi pada bulan Ramadan. Insya Allah donasi atau infak ini akan diperuntukkan untuk kebermanfaatan pesantren riset dalam pengembangan SDM maupun operasional program pesantren riset ini. Nah, jika Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ingin berdonasi dan berinfak, dapat melalui media berikut ini. Mungkin setelah ini bisa dibagikan juga di grup WA, tapi kita lanjutkan ya. Setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang bisa ya menyalakan atau bersedia menyalakan kameranya, mohon untuk dinyalakan untuk sesi dokumentasi pada hari ini. Dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Oke. Oke, baik. Oke, mungkin slide pertama ya. Oke, karena kita nggak tahu slide keberapa, jadi mohon Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk terus tersenyum sampai akhir ya. Oke, baik. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Dan terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Masya Allah sekali, kita berada di ujung acara pada pagi hari ini. Pagi menjelang siang ya, pada pagi hari ini. Besok insya Allah akan ada pembahasan terkait metode ANP. Insya Allah nanti reminder akan kami kirimkan di grup WA seperti biasanya. Pada waktu yang sama dan juga masih di link yang sama. Dan jangan lupa pada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk kesediaannya mengisi presensi di link yang sudah tersedia di chat. Oke, jika kelas tadarus ini dirasa dapat memberikan manfaat, boleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian juga ikut menyebarluaskan kembali informasi pendaftaran maupun informasi pendaftaran ya tadarus metodologi series ini. Maaf jika dari kami masih terdapat banyak kekurangan dan juga dari saya pribadi dan mungkin pembicara terdapat banyak kesalahan gitu ya, mungkin dari lisan maupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga kelas tadarus pada pagi hari ini dapat membawa manfaat yang semakin luas dan keberkahan bagi kita semua. Jadi sekian dari saya, selaku moderator, saya Tiara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.